Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke, materi yang pertama adalah kita akan belajar membandingkan pecahan. Cara yang pertama yaitu menggunakan gambar anak-anak. Nah, di sini ada pizza nih yang sudah dipotong menjadi setengah bagian atau 1/2 bagian dan juga dipotong menjadi 1/4 bagian. Oke, nah kira-kira nih jika dilihat dari gambar pizza 1/2 dibandingkan dengan 1/4 lebih besar mana ya? Betul sekali, lebih besar 1/2 sehingga kita dapat memberikan simbol lebih besar ya, 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke, coba gambar yang kedua anak-anak. Di sini ada lingkaran yang diarsir ya. Lingkaran yang pertama menunjukkan pecahan 2/4, betul sekali. Untuk lingkaran yang kedua, ini menunjukkan pecahan 3/4. Nah, jika dibandingkan 2/4 dibandingkan 3/4, ini lebih kecil atau lebih besar? Betul sekali ya, 2/4 itu lebih kecil daripada 3/4. Selanjutnya, oke, lingkaran yang pertama ini menunjukkan pecahan berapa anak-anak? Betul sekali, 1/2. Untuk lingkaran yang kedua, nah ini menunjukkan 1/3. Jika dilihat dari gambarnya, 1/2 dibandingkan dengan 1/3 lebih besar yang mana? Oke, betul sekali, lebih besar yang 1/2 sehingga kita dapat memberikan simbol lebih besar. Oke, cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan. Coba kita perhatikan ya, ini garis bilangannya. Nah, berdasarkan garis bilangan pecahan tersebut dapat kita ketahui bahwa ini anak-anak 1/2. Coba lihat ini ya, bisa lingkarin ya, 1/2 dan 1/3. Nah, karena 1/2 ini letaknya lebih kanan dari 1/3 sehingga 1/2 lebih besar daripada 1/3. Coba kalau 2/5 ya, 2/5 dibandingkan dengan 5/8, mana yang lebih kanan? Yang lebih kanan adalah 5/8 sehingga 2/5 itu lebih kecil dari 5/8. Ketiga, 3/6. 3/6 ini ya, 3/6 dan 4/8. Nah, ini posisinya sama ya anak-anak ya. Nah, jika posisi sama seperti ini, maka kita beri tanda sama dengan. Artinya nilainya sama ya. 3/6 itu sama dengan 4/8. Oke, nah anak-anak, cara yang ketiga untuk membandingkan pecahan tersebut adalah dengan cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Jika penyebut kedua pecahan itu sama, maka kita langsung bandingkan ya nilai pembilangnya. Namun, jika penyebut kedua pecahan tersebut berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Oke, kita akan coba bandingkan 3/6 dan 5/6. Nah, dari 3/6 dan 5/6 ini kan penyebutnya sama ya anak-anak ya. Nah, jika penyebut sama berarti kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. Oke, pembilangnya adalah 3 dan 5. 3 itu lebih kecil daripada 5 sehingga kita dapat memberikan tanda atau simbol lebih kecil. Yang kedua, coba bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, ini penyebutnya beda anak-anak. Caranya gimana? Caranya penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu ya, disamakan menjadi 12. 12 dari mana?
dari kelipatan 4 dan 3. Nah, caranya gimana? Caranya, pecahan yang pertama ini 3/4 ya. Agar penyebutnya menjadi 12, penyebutnya kan ini ya. Nah, menjadi 12 gimanain? Caranya dikalikan dengan 3. Jadi 9/12. Dan pecahan yang kedua, yang 2/3 ini, penyebutnya kan 3, agar menjadi 12, maka harus dikalikan dengan 4. Hasilnya ada 8/12. Karena 9/12 lebih besar dari 8/12, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Seperti itu anak-anak. Gampang kan ya? Gampang dong. Nah, selanjutnya yaitu tentang mengurutkan pecahan. Nah, setelah pecahan dibandingkan, tentunya kamu dapat mengurutkan pecahan. Yang pertama, coba urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ya. Nah, pecahan ini anak-anak penyebutnya sama, maka langsung saja urutkan dari pembilangnya ya, dari yang terkecil. Tapi dari yang terkecil berarti 5/12, 7/12, lalu 11/12. Yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, penyebut pecahannya berbeda anak-anak. Maka yang pertama adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, penyebutnya coba kita lihat dari penyebut yang paling besar ya. Ini 8. Nah, anak-anak coba lihat penyebut yang lainnya, ada 2 dan 4. Nah, kira-kira 2 kali berapa ya agar bisa jadi 8? Terus kali 2 kali 4. Jika penyebut dikalikan dengan 4, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 4/8. Oke, kita kan mau menyamakan penyebutnya dengan angka 8 ya. Ini sudah Bu Guru dengan angka 8. Yang ini berarti tetap ya. Pecahannya ini tetap berarti 5/8. Lalu pecahan yang ketiga yaitu 3/4. Nah, 3/4 ini lihat penyebutnya 4 Bu Guru. Nah, 4 ini biar jadi 8 harus dikali berapa? Dikali 2. Betul sekali, 4 dikali 2, penyebutnya harus dikali 2, pembilangnya juga sama, harus dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 6/8. Maka 6/8 lebih besar dari 5/8 dan lebih besar dari 4/8. Jadi urutan pecahannya adalah 3/4, 3/4 ini ya. Nah, 3/4 itu kan sama dengan 6/8. Lalu 5/8 ini kedua yang terbesar, dan yang paling kecil yaitu 1/2. Nah, ini ya,